Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat segenap para DKM Masjid Jami' Masjid Indah dan segenap jamaah sholat subuh rahimahumullah. Alhamdulillah, subuh yang teduh dan sejuk ini diiringi hujan. Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat, dan kita bisa hadir dalam rangka menunaikan sholat subuh berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah sebagai amal ibadah yang mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Hadits Arba'in An-Nawawi karya Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi di hadis nomor 11. Dan hadis ini cukup singkat dan insyaallah kita akan menyelesaikannya. Dan kalau memang nanti masih ada waktu, kita sambung ke hadis 12 yang juga itu hadisnya tidak terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. Ila qal an Abi Muhammadin Al-Hasan ibn Ali bin Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rihanatihi radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ke-11 ini di kitab Arba'in Bapak Ibu dari Sayyidina Hasan, cucu Nabi Muhammad SAW, Hasan bin Ali bin Abi Talib. Ini sedikit saya akan singgung perihal tentang Ahlul Bait ya. Jadi memang di dalam Islam itu kita ada konsep, salah satunya selain mencintai Nabi adalah mencintai keluarga Nabi. Di dalam Al-Quran misalnya disebut Ahlul Bait Bapak Ibu, surat apa? Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti. Surat Al-Ahzab surat 33 ayat 33. Ya, itu di akhir ayatnya, di ujung ayat. Surat Al-Ahzab surat 33 ayat 33. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkanmu sebersih-bersihnya. Itu ya. Surat Al-Ahzab surat 33 ayat 33. Jadi memang
Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan dosa para ahlul bait, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam hadis, Bapak Ibu, familiar gak dengan hadis ini? Inni taraktu fikum ya amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu bihi abada. Aku tinggalkan kalian dua pusaka atau dua warisan, ya, yang ketika dua hal ini atau dua pusaka ini kalian pegang teguh, kalian tidak akan sesat selamanya. Apa dua pusaka itu, Bapak Ibu? Quran dan hadis dan sunnah. Itu hadis yang populernya. Tapi di dalam Muslim nomor 2408, ya. Tadi kan Al-Ahzab, ya, surat 33 ayat 33. Nah, ini hadisnya riwayat Muslim, ya, nomor 2408, ya. Nah, di hadis Muslim ini ceritanya Nabi sedang khutbah di atas mimbar. Nah, terus Nabi ngomong tuh dengan hadis yang tadi sama populer redaksinya. Tapi kalau di sini bahasanya ana tarikun fikum tsaqalain. Aku tinggalkan dua hal yang berat bagi kalian. Berat, bahasa Nabi itu berat. Artinya dua hal ini menjadi dua poin yang sangat berat bagi kebanyakan orang untuk melaksanakannya. Awwaluhuma kitabullah. Yang pertama, dua hal yang Nabi wasiatkan kepada kita adalah Al-Quran. Fakhudhu bi kitabillah, maka ambillah hukum dengan Al-Quran, bacalah dan fahamilah dan peganglah teguh Al-Quran tersebut. Nah, tsumma qala, kemudian yang kedua apa? Ahlu baiti, dan keluarga dan keturunanku. Udzakirukumullah fi ahli baiti, sampai 3 kali Nabi sebut. Udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku peringatkan kalian atas nama Allah tentang keluargaku. Aku ingatkan kalian atas nama Allah tentang keluargaku, dan aku ingatkan kalian atas nama Allah tentang atau terhadap keluargaku. 3 kali sampai Nabi Pak sebutkan. Gitu ya. Jadi, nah dari dua hadis sahih ini, maka ulama menyimpulkan mencintai ahlul bait itu adalah sebuah keharusan bagi seorang muslim. Maksud saya gini, ketika kita membahasakan ahlul bait atau membahas Sayyidina Hasan dan Husain sebagai keluarga Nabi, nah nanti di sini di hadis Muslim 2408, wa man ahlul baitihi, ada sahabat yang tanya, siapa yang dimaksud dengan ahlul baitnya Nabi? Di antaranya hum alu aliyin. Jadi yang dimaksud dengan ahlul bait, ya, salah satunya adalah alu aliyin, keluarga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa berarti dalam hal ini diteruskan nanti oleh putranya Sayyidina Ali atau cucu Nabi, Hasan dan Husain. Nah, kita gak usah alergi membahas Sayyidina Ali, Hasan dan Husain, dan gak usah takut dicap Syiah. Jangan. Jadi Sayyidina Ali tetap khalifah nomor berapa? Di antara khalifah yang 4 itu, nomor 4. Beliau cucu beliau sepupu Nabi, beliau menantu Nabi, beliau sahabat Nabi. Memang gini Pak, kalau sejarah-sejarahnya itu kan Syiah itu secara lughawi, secara linguistik artinya pengikut Pak. Pengikut Syiah itu bahasa Arab artinya pengikut, loyalis lah. Loyalisnya Ali. Nah itu nanti orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib disebut Khawarij. Pernah dengar istilah Khawarij? Nah, Khawarij ini orang-orang
yang dalam tanda petik membangkang dari kepemimpinan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Coba nanti Bapak Ibu googling di handphonenya perang Siffin. Pernah dengar? Siffin, pernah dengar perang Siffin? Ini perang antara siapa dengan siapa? Hah? Siti Aisyah sama Sayyidina Ali. Tapi Siti Aisyah Siti Aisyah itu hanya mengikut. Tapi yang utamanya adalah Muawiyah. Ya, Muawiyah versus Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, di kubu Muawiyah ada Siti Aisyah. Dan ini perang betulan, bukan perang-perangan. Perang betulan. Makanya beberapa Syiah yang ekstrim itu ketika kunut subuh kayak kita tadi itu salah satu isi doa kunutnya apa? Melaknat-laknat sahabat, yang diantara yang dilaknat Siti Aisyah. Allahumma al'an Aisyah, yang artinya Allahumma ya Allah laknatlah Aisyah. Kenapa? Karena saat perang Siffin itu Siti Aisyah radhiyallahu taala anha itu berpihak kepada kubunya Muawiyah. Kenapa perang Siffin terjadi? Singkatnya, ini politik, Pak. Karena kan sebelum Sayyidina Ali yang jadi khalifah siapa? Utsman bin Affan. Wafatnya Sayyidina Utsman dengan cara apa? Dibunuh. Nah, saat Sayyidina Utsman dibunuh itulah ada kubu yang menginginkan Sayyidina Ali cepat-cepat diangkat menjadi khalifah, ya, dibaiat. Ada yang satu lagi pihak yang di pihak Muawiyah menginginkan tunda dulu, kita lakukan apa istilah kerennya itu, investigasi dulu atas wafatnya Sayyidina Utsman. Nah, disinilah mereka drop. Pengikut Ali yang kemudian disebut Syi'atu Ali, loyalis Ali, itu menginginkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu cepat-cepat dari situlah nanti mereka berkembang menjadi perang yang akhirnya namanya perang Siffin. Nah, Bapak Ibu, kalau saya tanya, kalau Bapak Ibu di hari itu hidup, memihak ke siapa? Siti Aisyah atau Ali bin Abi Thalib? Kan gak bisa ya. Siti Aisyah istri Nabi, Ali bin Abi Thalib menantu Nabi sekaligus sepupu Nabi. Nah, inilah yang disebut dengan perbedaan pandangan dalam ijtihad politik. Maka Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Lubbul Usul dan Ghayatul Usul dalam kitab usul fikih, ketika membahas tentang fadilatus sahabat, keutamaan sahabat, terutama tentang perang Siffin, tilka dimaun tahharallahu bihi aidina. Ini perantara antara perang sahabat, ini adalah perang atau urusan yang kita tidak punya andil dan peran apapun di dalamnya. Maka jangan kotorkan lisan dan hatimu untuk mengejek, menghina atau mencibir salah satu dari mereka para sahabat. Biarkan mereka dengan keputusan ijtihad politiknya masing-masing. Jadi dari zaman dulu, Pak, pilihan politik emang sudah selalu berbeda. Kayak Rabu kemarin. Nah, kalau Syiah yang sekarang itu sudah mengalami banyak transformasi. Kalau Syiah zaman itu secara akidah masih lurus, Pak. Nah, berkembang sampai ke sekarang sektenya sangat banyak tuh. Ada yang satu studi mengatakan sektenya sampai 50. Ada Syiah Rafidhah, Syiah Imamiyah, Ithna Asy'ariyah, Syiah Zaidiyah, Syiah Hutiyah, dan segala macam, ada banyak. Nah, sekarang sudah mengalami perkembangan. Nah, kemudian ada yang menyimpang terlalu amat jauh seperti Rafidhah, yang tadi itu sampai melaknat sahabat, sampai melaknat Siti Aisyah. Padahal kan sudah saya singgung pertemuan bulan lalu kalau Bapak Ibu ingat. Kita itu berhutang budi banyak dengan Siti Aisyah. Karena Siti Aisyah orang nomor 2 yang paling banyak meriwayatkan. Kan gak mungkin hadis tentang rumah tangga itu yang meriwayatkan Abu Hurairah, mungkin? Hadis tentang hubungan badan suami istri yang meriwayatkan sahabat laki-laki, mungkin gak? Kan gak mungkin. Hadis tentang mandi janabah, tentang haid perempuan,
Itu yang paling mungkin meriwayatkan hadis itu siapa? Siti Aisyah. Maka Siti Aisyah nomor 2 orang paling banyak meriwayatkan hadis. Nomor 1 siapa? Abu Hurairah kemarin sesi. Kan begitu. Jadi kita punya hutang jasa banyak dengan siapa? Siti Aisyah. Dan bahkan Nabi memberi gelar Siti Aisyah sebagai Ummul Mukminin, gitu ya. Jadi, nah si ayat sekarang ini sudah banyak berkembang, sudah banyak yang berlebih-lebihan, sudah banyak yang hulu dalam menghormati Sayyidina Ali, bahkan sampai masuk ke dalam level mengkultuskan. Itu dalam sejarahnya kalau Bapak baca, ada orang-orang Syiah yang sangat ekstrim sampai ngomong begini, ini malaikat Jibril itu salah nurunin wahyu. Harusnya yang jadi nabi itu bukan Nabi Muhammad tapi siapa? Jadi nabi. Jadi malaikat Jibril salah katanya dalam memberi wahyu. Nah itu ya, kebanyakan yang ekstrim-ekstrim begitu ya, itu gitu ya. Kemarin kan habis terjadi bentrok Pak di Pakistan, coba searching deh. Bentrok Syiah Sunni di Pakistan. 32 orang wafat. Ya, 32 orang tewas. Itu jadi makanya ini ya apa ya, diskursus tentang Syiah dan Sunni ini dan upaya-upaya untuk mendamaikannya itu kan di belahan dunia sudah banyak dilakukan sih, di Pakistan, di Iran, bahkan even di Mesir sekalipun gitu ya. Di kita banyaklah juga, di kita juga banyak yayasan Syiah. Kalau Bapak searching di Google yayasan Syiah Indonesia itu kurang lebih menurut data kami di MUI ada sekitar 70-an yayasan, 70 sampai 77 deh. Yaitu yayasan yang ada. Nah, tapi ada juga yang moderat Syiahnya. Di antara moderat itu maksudnya mereka tidak sampai melaknat Abu Bakar, Utsman, Siti Aisyah, kemudian tetap mereka menghormati dan mengakui kekhalifahan. Karena kalau yang ekstrim itu nggak mengakui, Pak. Pokoknya khalifah itu hanya Imam Ali bin Abi Thalib gitu ya. Nah, jadi maksud saya mau menyampaikan ini karena hadis kita nomor 11 ini riwayat Sayyidina Hasan, cucu Nabi. Kita gak perlu takut dan gak perlu alergi membahas tentang cucu Nabi, tentang Sayyidina Ali. Jangan takut dianggap dan dicap sebagai apa? Gak usah takut, karena Sayyidina Ali tetap khalifah nomor 4 daripada Khulafaur Rasyidin, sahabat yang sudah pasti dijamin masuk surga. Cucunya Sayyidina Hasan dan Husain bahkan di Sunan Tirmidzi nih Pak. Di hadis Tirmidzi 3769. Ya, hadis riwayat Tirmidzi. Ya, hadis riwayat Tirmidzi nomor 3769. Ini malah jelas Nabi bilang begini. Inni uhibbuhuma. Jadi ketika Nabi sedang bersama Hasan dan Husain, Nabi bilang, "Hadani ibnaya wa ibna ibnati." Ini keduanya adalah keturunanku dan anak dari putriku. Siti Fatimah. Allahumma inni uhibbuhuma. Ya Allah, saksikan aku mencintai keduanya, yaitu Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Terus apa kata Nabi? Fa ahibbahuma. Perintah. Maka hendaklah kamu mencintai keduanya. Itu hadis Tirmidzi nomor 3769 dan hadis ini hasan statusnya. Jadi kata Nabi, aku mencintai keduanya, maka hendaklah kamu mencintai keduanya. Perintah dari Nabi. Wa ahibba man yuhibbuhuma, dan cintailah orang-orang yang mencintai keduanya. Gitu. Nah, saya tidak mau masuk dalam perdebatan panjang tentang nasab habaib di Indonesia yang sampai sekarang belum selesai itu ya. Yang Ba'alawi dari jalur Ba'alawi di Hadramaut. Ya kalau saya secara singkat saya mempercayai dan mengakui bahwa nasab mereka sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ali Jum'ah, ulama-ulama dunia, mereka nasabnya secara ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan dan sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, pertanyaan selanjutnya begini biasanya yang paling umum, Ustaz, nasab itu kan diambilnya dari jalur apa? Bapak apa ibu kalau nasab? Bapak. Sedangkan ini Hasan Husain ke Nabi Muhammad lewat jalur siapa? Siti Fatimah. Ini kan ibu.
Gak bisa dong dikatakan Nabi punya keturunan. Kalau begitu artinya Nabi dianggap keturunannya sudah putus. Nah, ini yang keliru. Ini ulama Ahlussunnah wal Jamaah 99% sepakat hadza min khasaisin Nabi Muhammad SAW. Ini diantara hal-hal yang masuk dalam keistimewaan dan kekhususan buat Nabi Muhammad SAW. Kan banyak itu Pak kekhususan Nabi. Contoh, kita sholat tahajud witir, hukumnya apa? Bagi Nabi wajib. Itu khususnya Nabi, kekhususan Nabi. Kita korban, ibadah kurban an-nahar, potong hewan di Idul Adha, hukumnya apa? Sunnah. Bagi Nabi wajib. Umatnya di dalam Al-Quran hanya diperbolehkan menikah sampai berapa? 4. Bagi Nabi lebih. Nabi pernah menikah dengan 12 wanita. Ada yang pernah dicerai hidup, dan ada yang meninggal saat Nabi masih hidup. Dan ketika Nabi wafat, yang masih berstatus menjadi istri dan kemudian menjadi janda Nabi berapa orang? 9. Jadi yang berstatus menjadi janda Nabi atau ditinggal Nabi dan masih dalam berstatus istri Nabi itu 9 orang. Tapi Nabi pernah melakukan akad nikah sampai 12 kali. Ada yang dicerai hidup, ada yang kemudian meninggal saat Nabinya masih hidup. Sehingga yang menjadi status istri Nabi saat Nabi masih wafat, masih hidup kemudian wafat itu 9 orang. Gitu ya. Ada juga yang tidak pernah ditiduri. Ada Tidak pernah ditiduri. ya, pokoknya berstatus istri lah. Makanya bahasa saya statusnya istri. Semangat yang berbahas. Jadi intinya Bapak Ibu, ini hadis nomor 11 yang meriwayatkan adalah Sayyidina Hasan. Ini cucu Nabi, jadi gak usah alergi dan gak usah takut membahas tentang kecintaan. Bahkan disuruh sama Nabi. Bahkan Qurannya secara jelas Al-Ahzab ayat 33, hadis Muslimnya Nabi juga memperingatkan. Bahkan kalau ada orang yang tidak percaya akan keturunan Nabi, sekarang ini kita kan nanti ada konsep di akhir zaman itu muncul seorang manusia yang bersama Nabi Isa akan memerangi Dajjal. Siapa? Imam Mahdi. Nah itu hadis-hadis tentang Imam Mahdi, salah satunya apa? Imam Mahdi itu adalah orang yang yuwaqti'u ismuhu ismi wa yuwaqti'u ismu abihi abi. Jadi nama Imam Mahdi itu kata Nabi, namanya sama dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Jadi bisa disimpulkan namanya Imam Mahdi di akhir zaman siapa? Muhammad bin Abdullah. Itu. Dan wa huwa min itrati kata Nabi dalam hadisnya, dan dia itu akan termasuk dari keturunanku kata Nabi. Imam Mahdi ini kan sebuah konsepsi dalam ajaran kita yang harus kita imani. Nah orang Syiah juga punya Pak konsep Imam Mahdi. Tapi konsep Imam Mahdinya Syiah itu orang yang hidup di zaman dulu kemudian menghilang, nanti di akhir zaman muncul. Jadi ada namanya ghaibubah. Ghaibubah itu masa hilang, periode yang nggak tahu orang di mana. Ya kayak Nabi Isa. Kalau Nabi Isa kan dalam Quran barrafa'ahullahu ilaih. Nabi Isa diangkat oleh Allah kemana? Langit. Nah, kalau konsepsinya Imam Mahdi di Syiah itu kurang lebih begitu. Orang yang hidup di zaman dulu, di zaman dari Sayyidina Ali sudah ada, kemudian hilang, nggak tahu kemana, nanti di akhir zaman baru muncul. Kalau kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita enggak, sama-sama mempercayai adanya Imam Mahdi, tapi kalau kita Imam Mahdinya adalah orang yang nanti baru akan lahir di akhir zaman, bukan orang zaman dulu yang hilang terus muncul, enggak. Pokoknya orang yang nanti akan lahir di akhir zaman dari keturunan Nabi, namanya sesuai dengan nama Nabi, nama ayahnya sama dengan nama ayahnya Nabi, berarti Muhammad bin Abdullah atau bin Abdillah, dan orang itu baru akan lahir nanti di akhir zaman. Apakah sekarang sudah lahir? Wallahu a'lam. Enggak ada yang tahu. Nah yang nanti memimpin di akhir zaman itu Imam Mahdi Pak. Bahkan Nabi Isa itu pun membaiat ke Imam Mahdi. Karena kan sekarang zamannya Nabi Muhammad kan. Dan Nabi Isa itu turun, tugasnya hanya buat ngapain nanti?
membunuh Dajjal. Di mana dibunuhnya? Di satu daerah namanya Babul Lud. Nah, Babul Lud itu ya. Jadi itu kayak gitu konsepsinya. Di mana tuh Abu? Babul Lud itu ada beberapa ada beberapa versi. Ada yang bilang di Syria, ada yang bilang di Palestina, gitu ya. Walhasil itu sebuah daerah yang nanti akan menjadi tempat berakhirnya Dajjal yang dibunuh oleh Nabi Isa. Dan makanya kan orang-orang Yahudi nanti itu akan dari sekarang sudah tuh Pak membudidaya pohon. Ayo, pohon apa namanya? Ada ingat ya? Pohon yang nanti ketika di akhir zaman itu membela orang-orang Yahudi ketika berperang bersama Gharqad. Nah, itu dalam hadis Muslim ada ya. Gharqad. Gharqad itu pohon satu-satunya yang ketika nanti orang Islam dan orang Yahudi itu berperang, semua benda yang ada di muka bumi itu berpihak kepada kaum muslimin. Ketika ada orang Yahudi misalnya sembunyi di balik tembok, temboknya akan bicara, wahai kaum muslimin, di balik saya ada Yahudi. Entah di balik apa, pokoknya semua benda yang ada di muka bumi itu akan berpihak kepada kaum muslimin, kecuali satu, yaitu pohon Gharqad itu. Makanya sampai dari sekarang mereka orang-orang Yahudi ini mencoba membudidaya pohon Gharqad ini. Di dalam hadis Muslim nomor 2922 tentang pohon Gharqad ini. Ya. Kalau istri-istri Nabi ahli bait. Kenapa? Istri-istri Nabi. Oh enggak, yang istri yang Ahlul Bait itu tadi dalam hadis Muslim cuma Alu Ali, Alu Ja'far, Alu Hamzah. Nah, jadi dari keturunan Sayyidina Ali, dari keturunan Sayyidina Hamzah, dari keturunan Sayyidina Ja'far. Jadi kalau istri-istri Nabi tidak termasuk Ahlul Baitnya Nabi. Yang termasuk Ahlul Baitnya Siti Fatimah, Sayyidina Ali, baru bawahnya Hasan dan Husain. Dari samping paman-pamannya Nabi, Sayyidina Hamzah, keturunannya, dan Sayyidina Ja'far. Dan para Ahlul Bait ini diharamkan untuk menerima zakat. Ya, para Ahlul Bait tidak boleh menerima zakat. Zuriyah. Ya, dzurriyyah artinya kalau secara bahasa itu keturunan. Ya, dzurriyyah Nabi itu ya konteksnya adalah Ahlul Bait Nabi, karena keturunan yang bersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau dari jalur Hasan banyaknya di Afrika, Pak. Di Afrika Arab tuh ya, di Sudan, Tunisia, Aljazair, Maroko, ya termasuk di Zanzibar, Tanzania. Nah, itu banyak tuh. Itu Al-Hasani. Nah, kalau habaib kita di sini itu jalurnya lewat Husaini. Jadi dari sini Husain, jadi ininya Husaini. Nah, tadi balik lagi ke pohon Gharqad di hadis 2922, kata Nabi gini, la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimuna al-yahuda. Tidak akan terjadi hari kiamat, ya hadis Muslim 2922, tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang-orang Islam berperang dengan orang-orang Yahudi. Oke. Fayaqtuluhumul muslimun, dan orang-orang muslim ini sampai mengejar orang Yahudi kemanapun. Hatta yahtabi al-Yahudi, sampai orang-orang Yahudi yang dikejar terkocar-kacir bersembunyi. Min wara'il hajar wasyajar, di balik pohon, di balik batu. Dan nanti batu dan pohon ini akan ngomong, ya Muslim, ya Abdullah, hadza Yahudiyun khalfi. Wahai orang Islam, wahai pasukan orang mukmin, ini di belakang saya ada Yahudi sedang bersembunyi. Nah, semua itu kan ngomong, batu, pepohonan, semua yang ada di alam semesta ini akan ngomong, membantu dan memihak kepada kaum muslimin. Fata'al, sini, faktulhu, bunuhlah dia. Illal Gharqad, kecuali pohon Gharqad, fa'innahu minal Yahud, maka dia akan berpihak kepada Yahudi. Itu hadis Muslim nomor 2922. Ya, itu nanti akan, nah yang akan membunuh itu ya Nabi Isa di Babul Lud di Palestina. Pendapat yang paling kuat itu Babul Lud ada di Palestina, menjadi tempat akhir dari pengembaraan Dajjal. Ada dua tempat yang Dajjal nggak bisa masuk, Bapak Ibu, Mekah dan Madinah.
Jadi kata Dajjal itu dua tempat itu dijaga oleh malaikat yang membawa pedang yang sangat besar dan tajam. Setiap kali saya mau masuk, saya dihalau oleh pedang-pedang yang tajam tersebut. Selebihnya tidak ada satupun tempat yang tidak dijangkau oleh Dajjal. Makanya Nabi sangat mewanti-wanti dari 14 abad yang lalu akan fitnah Dajjal. Maka disuruhlah kita untuk setiap hari membaca surat Al-Kahfi 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Itu sifatnya daily, harian. Sebagai upaya kita memohon perlindungan dari Allah kepada Allah dari fitnah Dajjal. Jangan sombong, Ustaz saya punya kuat kok. Saya gak bakal ngikut Dajjal. Dalam banyak riwayat orang yang imannya sekuat apapun ketika berhadapan dengan Dajjal pasti akan jadi membelot dan mengikuti Dajjal. Sekuat apapun iman. Makanya kalau ada Dajjal, Nabi kan arahannya supaya menghindar. Jangan dihadapin, tapi kalau kita nanti misalnya anak keturunan kita sampai pada masa Dajjal itu, maka ajarkan untuk setiap hari membaca 10 ayat pertama surat Al-Kahfi dan 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi untuk terhindar dan terbebas dari fitnah Dajjal. Dahsyat Pak. Salah satunya tentang riwayat Dajjal itu kan sebelum Dajjal keluar itu 3 tahun sebelumnya kering Pak. Bumi itu paceklik di seluruh tempat, di seluruh dunia. Nah, Dajjal muncul tiba-tiba bisa menurunkan di situ poinnya Pak. Kan gini ya, ada kaidah bahasa Arab al-insan abdul ihsan. Hamba atau manusia itu adalah budak kebaikan. Manusia akan cenderung mengikut kepada orang yang bisa berbuat baik kepada dia. Betul kan? Nah, posisinya sebelum Dajjal keluar, bumi sedang kering rontang, paceklik, sehingga manusia membutuhkan air. Datanglah dia. Kan di mata orang-orang dia seakan-akan seperti seorang apa? Pahlawan yang bisa membawa air hujan. Yang mungkin selama 3 tahun itu orang sholat istisqa, tapi kok nggak turun-turun. Giliran keluar ini makhluk turun. Jadi secara psikologi, ya secara mental, banyak yang nanti akan akhirnya ikut ke Dajjal. Banyak pasti. Kenapa? Karena kita selama ini sudah misalnya sholat istisqa sudah minta hujan tapi nggak turun-turun, sekalinya ada dia kita minta langsung. Nah itu fitnahnya sampai sedahsyat itu, gitu ya. Baik, sudah tuh, ya kita agak sedikit panjang membahas ini karena ini penting saya kira untuk supaya orang-orang tidak takut dan tidak alergi dan tidak tidak salah paham tentang keturunan Nabi dari jalur Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain. Itu suatu kewajiban kita untuk mencintai mereka berdua dan keturunannya. Itu merupakan konsep dalam agama kita. Baik, apa hadis yang diriwayatkan oleh Hasan? Kalau lupa saya. Kalau Sayyidina Hasan itu kan kakak, yang adiknya Husain. Hasan itu mirip persis identik dengan Nabi, itu dari pinggang ke atas. Dari pinggang ke atas itu Sayyidina Hasan mirip identik dengan Nabi. Kalau Sayyidina Husain dari pinggang ke bawah. Jadi kalau mereka berjejer berdua berdiri, itu sahabat-sahabat langsung flashback teringat kepada Rasulullah SAW dari saking miripnya mereka berdua. Dan mereka kata Nabi sayyidah syababi ahli jannah. Keduanya ini adalah pemimpin pemuda ahli surga. Nah itu salah satu sejarahnya itu kan Sayyidina Husain wafatnya dibunuh ya di tanah Karbala. Nah ini juga nih salah satu perbedaan kita Ahlussunnah dengan Syiah. Mereka pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura memperingati ya wafatnya Sayyidina Husain, tapi caranya keliru. Caranya mereka ngapain? Nyayat-nyayat tubuh, melukai badan dengan cambuk, bahkan bayi-bayi itu palanya disilet sampai keluar darah, baru keluar darahnya diperban. Kalau bayi yang penting udah keluar dulu darah sebagai bentuk
simpatik dan merasakan beratnya perjuangan Sayyidina Husain saat itu. Nah, itu sejarahnya perlu Bapak Ibu baca, karena itu juga milik kita, bukan hanya milik Syiah. Sayyidina Hasan Husain kan cucu Nabi, milik semua orang Islam. Cuma cara dalam memahami dan menghayati sejarahnya itulah yang berbeda sikapnya antara kita Ahlussunnah dengan kaum Syiah. Kalau kita kan 10 Asyura kita puasa Asyura kan, 9-nya Tasu'ah gitu kan. Kemudian kita ada diisi dengan santunan anak yatim biasanya. Kalau orang Jawa bikin itu tasyakuran, bikin bubur ya, kalau salah ya, bubur surau. Ya kayak gitu. Nah, tasyakuran dengan cara bersyukur kepada Allah. Bukan dengan cara seperti mereka yang justru menyambut menyat badannya sampai berdarah. Itu kan dalam Al-Baqarah kan dilarang, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu jerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Jadi ini perlu saya kira untuk difahami. Jangan kemudian ketika mendengar Ahlul Bait itu langsung dicap Syiah. Enggak. Dalam Qur'annya ada, dalam konteks hadisnya ada duanya, dan Nabi bahkan menyuruh kita mencintai mereka Ahlul Bait dari jalur Hasan dan Husain. Nah, tinggal bagaimana nanti ya, kalaupun ada keturunan Nabi atau zuriat Nabi yang secara akhlak kurang bagus, secara ilmu kurang mumpuni, ya udah tinggal nggak usah diikuti, tapi tetap dihormati sebagai seorang manusia, ya kan? Jangankan keturunan Nabi, semua orang manusia aja kan kita harus menghormati kan? Harus menghormati, harus respect. Apalagi memang ini mereka memiliki kelebihan dari segi nasab. Tapi ini bukan menjadi tolak ukur. Tolak ukurnya tetap di ilmu dan akhlak. Maka sampai Nabi ngomong gimana? Lau saraqat Fatimah bintu Muhammadin la qata'tu yadaha. Seandainya Fatimah binti Muhammad itu mencuri, niscaya aku yang langsung akan memotong tangannya. Ini menandakan bahwa tetap barometer dan ukurannya adalah ilmu dan akhlak. Ya kalau memang tidak berilmu dan tidak berakhlak, ya tinggal nggak usah kita ikutin. Ya tetap hormatin sebagai sesama manusia, apalagi dia punya kelebihan tadi sebagai zuriat atau keturunan Nabi Muhammad SAW. Kalau di Mesir itu Pak, waktu saya 2010 ke Mesir, pemerintah Mesir itu mentreatment atau memperlakukan kuburan-kuburan yang masih ada jalur ke Hasan dan Husain itu dengan bagus Pak, artinya dipugar. Jadi ada makam misalnya siapa itu Masyarif Sayyid ulama, ya seperti itu dipugar tuh bagus, diperhatikan secara bangunan. Tapi ulama-ulama yang enggak keturunan saya ziarah ke makam Ibnu Hajar, itu tempat kambing buang air. Imam Suyuti juga begitu di pemakaman umum, nggak terperhatikan. Padahal ini imam-imam besar gitu. Ya nggak tahu, saya nggak paham. Cuman memang ya salah satu sisi positifnya yang mereka memuliakan keturunan Nabi. Tapi kalau imam-imam besar seperti Imam Syafi'i ya, saya juga alhamdulillah ketika pernah ke Mesir 2010 itu sudah berziarah ke makam Imam Syafi'i, itu bagus, jadi dipugar, diperhatikan karena memang. Cuman karena Imam Ibnu Hajar, Imam Suyuti dan imam-imam yang lain itu ya udah kayak kuburan biasa aja, nggak ada. Imam Abu Jamrah itu pengarang Mukhtasar Bukhari dan lain sebagainya itu ya dibiarkan begitu aja, kayak nggak terurus gitu, kayak nggak terawat, nggak paham saya. Nah gitu ya. Ya. Siapa yang dimaksud Ya'juj di dalam Al-Kahfi? Ya'juj Ma'juj itu banyak versi Pak. Ada yang bilang secara ini kita jadi ngaji tanda hari kiamat ini. Gak apa-apa ya. Karena memang tadi bahasa dari cucu Nabi itu. Ya'juj Ma'juj itu yang bilang pertama ya, physically benar-benar memang ada makhluk yang berukuran besar, yang memiliki daya rusak luar biasa, ada makhluknya. Karena kan nanti kan dikurung oleh Dzulqarnain itu kan. Nah, di mana dikurungnya itu juga banyak studinya, banyak pendapatnya, versinya, dengan benteng yang kokoh, dengan itu apakah beneran ada atau hanya kiasan atau hanya simbol. Jadi yang bilang pertama beneran ada, fisiknya ada, makhluknya ada, seperti monster besar-besar. Nanti di akhir zaman dia akan keluar, karena benteng yang dibangun oleh Dzulqarnain nanti lama-lama akan hancur dan tumbang oleh mereka. Itu
Itu versi pertama. Versi kedua, ada yang bilang Ya'juj Ma'juj itu adalah pengaruh global. Ya, artinya kerusakan yang dimunculkan dihasilkan dari keputusan-keputusan politik global. Ada yang kemudian mendefinisikannya seperti yang kayak Amerika Israel sekarang, yang daya rusaknya luar biasa, yang daya impactnya luar biasa. Ada yang mengarahkan ke sana, gitu ya. Ada yang mengarahkan ini hanya kiasan bahwa nanti di akhir zaman ini akan timbul banyak peperangan, Pak. Ya kan nanti kan di hadis banyak kan tentang akhir zaman itu akan perang lagi, dan perangnya itu perang bukan perang kayak sekarang pakai senjata nuklir, senjata tajam, senjata api, enggak. Balik lagi seperti zaman Nabi, pakai kuda, pakai apa namanya, pedang, pakai panah dan lain sebagainya. Jadi Ya'juj Ma'juj singkatnya seperti itu. Jadi pokoknya tapi yang al-wajib kita imani ada, konsepsi Ya'juj Ma'juj ini ada dalam Al-Quran, dan itu bagian dari akidah yang harus kita wajib imani. Cuman apa yang dimaksud Ya'juj dan Ma'juj itu banyak, ada 2 sampai 3 lah kurang lebih, kalau tidak bisa dikatakan banyak sekali. Itu versi dan pendapat tentang apa itu Ya'juj dan Ma'juj. Nah, itu diantara tanda hari kiamat kubro. Kan alamat kiamat atau alamat usaha ada 2 ya. Ada yang sugro, ada yang kubro. Yang sugro itu apa? Yang harul jahlu, munculnya orang-orang bodoh memiliki tempat. Orang bodoh berfatwa, orang bodoh berceramah, orang bodoh berpenjabat dan lain sebagainya. Yang kedua, yakillul ilmu akan menurun. Jadi orang yang belajar itu akan semakin minim, sedikit, terutama ilmu agama. Yang harus zina atau takfuruz zina akan merebak dan meluas. Dan tahu gak salah satu tanda alamat kiamat sughra itu yang disebutkan dalam hadis oleh Nabi? Yakillul rijal, populasi pria ini akan menurun jauh. Wa takfurun nisa, sedangkan populasi wanita meningkat jauh. Berapa rasionya? Li-khamsina imra'atan, di hadis Muslim disebutkan 50 wanita banding 1 laki-laki. Itu hadisnya Muslim sahih. Li-khamsina imra'atan, ya, rajulun wahid atau qayyimun wahid. Bagi 50 wanita bandingan 1 pria. Dan itu sudah mulai banyak ada. Kalau ibu googling lagi, negara dengan populasi pria paling sedikit, kurang lebih ada 5 sampai 6 negara sekarang yang sudah tercatat. Dan kebanyakan di negara pecahan Uni Soviet, di Rusia sana. Rusia, Latvia, segala macam lain. Ada sekitar 5 sampai 6 negara. Bahkan ada beberapa negara yang sudah membuat kebijakan kalau ada orang laki-laki luar negeri mau datang ke negara mereka untuk menikahi wanita-wanita sana supaya populasi pria di sana tumbuh, itu akan diberi tunjangan rumah. Paham? Iya, akan diberi tunjangan rumah, bahkan diberi tunjangan bulanan. Ya. Cocok nih bagi yang jomblo. Jadi itu memang bagian dari. Dan kalau menurut hemat saya punya pengamatan kecil-kecilan gitu Pak. Memang sekarang kebanyakan bayi, angka kelahiran itu kebanyakan perempuan. Sedangkan laki-laki dewasa banyak yang mati duluan Pak. Mohon maaf nih, bukan saya rasis atau segala ya. By data, based on data, coba di lingkungan masing-masing di data. Banyakan duda atau banyakan janda? Kebanyakan di wilayah itu kan kebanyakan janda. Kenapa? Banyak faktor. Biasanya suami dan istri itu kan beda, terpaut umurnya jauh Pak. Ya nggak? Kebanyakan laki-laki dan wanita kan biasanya lebih muda. Maka secara usia, secara umur berarti suaminya lebih tua. Maka secara kemungkinan wafatnya duluan bayi umur. Kalau bayi takdir kan nggak ada yang tahu. Cuman bayi umur kan berarti kan si suami duluan. Atau faktor berikutnya biasanya ini para suami banyak yang tekanan batin kali ini. Banyak yang stres di kantor, diomelin sama bosnya, begitu sampai rumah diomelin sama bininya gitu ya. Jadi banyak yang stres, tekanan batin, akhirnya meninggal juga. Nah, itu mungkin salah satu faktornya. Tapi hadis sahihnya jelas
50 wanita banding 1. Nah, kalau Ya'juj Ma'juj, munculnya Dajjal, hancurnya Ka'bah, terbitnya matahari dari sebelah barat, kemudian hilangnya mushaf Al-Quran. Nah, itu bagian dari alamatus sa'atil kubro, tanda kiamat yang kubro, yang besar, artinya kiamat sudah sangat dekat. Ya, kalau itu sudah muncul. Kalau sekarang sudah muncul belum yang kecil, Pak? Tadi yang kecil sudah banyak, Pak. Munculnya banyak orang bodoh, banyak zina, banyak maksiat terang-terangan. Itu sudah mulai bermunculan yang subro. Ya, entah kapan kiamat datang dan kapan Dajjal keluar itu kan kita nggak tahu. Tapi yang pasti kita semakin mendekat atau semakin menjauh? Semakin mendekat, bukan semakin menjauh. Ya, baik. Dan kita baca hadisnya. Ini kita belum baca hadisnya. Kata Sayyidina Hasan, hafidtu min Rasulullah SAW, aku mendengar dan menghafal satu hadis dari Rasul SAW. Aku punya hadisnya yang nomor 11 ini, dakma yari buka ila mala yari buka. Tinggalkanlah sesuatu yang membuatmu ragu. Ya, tinggalkanlah sesuatu yang membuatmu ragu dan ambillah sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Ya, ini hadis udah cuma begitu lah hadisnya. Makanya kan pendek singkat saya bilang. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Nasai dan Imam Tirmidzi berkata haditsun hasanun sahih, hadis ini hasan sahih. Nah, ini sebenarnya secara konten dan matan hadis ini balik lagi ke konsep dalam ilmu akhlak atau tazkiyatun nafs yang namanya warok. Warok pakai ain ya, warok. Apa warok itu, Pak? Warok itu kita meninggalkan yang halal supaya tidak masuk ke dalam yang haram. Syubhat itu kan belum sampai derajat haram, Pak. Belum. Syubhat itu yang meragu-ragukan itu tadi, itu belum sampai derajat haram, belum. Cuma kita tinggalkan hal itu karena khawatir kita masuk ke dalam yang kayak hadis yang nomor 6, Pak. Kalau masih ingat Bapak Ibu di pengajian kita juga hadis nomor 6 itu kan Nabi mengibaratkan apa? Seperti orang yang menggembala kambing di sekitaran tanah milik orang. Namanya kambing banyak, orang-orang menggembala kambing nggak 1, 2, 5, 10, Pak. Itu yang digembala puluhan bahkan mungkin sampai ratusan. Kalau dia menggembala di sekitar tanah milik orang, khawatir 1, 2 ekor kambing akan ada yang masuk. Sehingga ketika kambing ini makan dari tanah tersebut, nah ini kan punya orang. Haram nih kalau sudah sampai makan. Nah, menggembala di sekitarnya itu kan masih boleh. Benar nggak? Karena kan ini tanah kosong. Ibaratnya tanah kosong yang tidak bertuan, dia gembala kambing di sekitar situ, tapi di situ ada tanah orang. Nah, ketika dia mendekat itulah yang namanya syubhat. Belum haram atau tidak haram bahkan, masih halal, tapi syubhat. Kenapa? Karena takut nanti kambing-kambing ini akan masuk ke tanah yang milik orang lain, sehingga ketika kambing itu makan dari tanah tersebut, belum ada izin dari si pemilik tanah, maka kambing itu memakan makanan yang haram. Nanti jatuhnya bisa ke kambing itu dagingnya bisa haram dan seterusnya. Nah, maka ketika dia menggembala di sekitaran tanah milik orang, itu namanya syubhat. Nah, mendingan jangan deket-deket deh. Nah, itu namanya warok, meninggalkan sesuatu yang halal untuk supaya tidak jatuh kepada yang haram. Itu namanya warok. Nah, ini hadisnya. Tinggalkanlah ya sesuatu yang meragukanmu untuk melakukan dan mengambil sesuatu yang tidak meragukan. Bahkan ini ada cerita. Ibrahim bin Adham, seorang ulama besar di zamannya, ketika ditanya sedang umroh gitu, ditanya, "Allah tashrabu min ma'i Zamzam?" Kamu kenapa nggak minum Zamzam? "Lau kana li dalwun la syaribtu." Saya nggak punya gelas. Kalau saya punya, saya bakal minum. Paham nggak maksudnya? Artinya gini, gelas yang ada di tempat Masjid Nabawi itu Masjidil Haram saat beliau ya hidup di zamannya, itu kan milik pemerintah yang menyediakan. Nah, beliau
menganggap saat itu pemerintahannya banyak melakukan kezaliman mungkin, sehingga menganggap barang yang punya pemerintah ini hukumnya syubhat. Beliau nggak bilang haram, enggak. Jadi ketika ada orang memanfaatkan gelas yang disediakan oleh pemerintah di fasilitas-fasilitas air zam-zam itu, beliau nggak bilang haram, tapi beliau menjaga ini syubhat nih paling enggak, karena ini disediakan oleh pemerintah. Saya nggak mau minum air zam-zam dengan alat yang disediakan oleh pemerintah, karena ini menurut saya hukumnya syubhat, nggak jelas. Ini takutnya diambilnya dari harta yang haram, dari yang korupsi, dari yang apa. Sampai sebegitunya gitu maksud saya levelnya Ibu Rafin Adha. Tapi beliau nggak menyalahkan ada orang yang minum, dan beliau juga tidak mengatakan gelas yang memakai gelas itu haram, enggak. Ini kan levelnya sudah berbeda. Beliau ini sedang warok, sedang menjaga diri dari melakukan yang syubhat gitu. Jadi tidak bisa dipukul rata kepada semua orang, karena ini beberapa orang saja yang memang memiliki keteguhan hati untuk tidak melakukan hal-hal yang syubhat itu. Baik, selesai Bapak Ibu, alhamdulillah di hadis nomor 11 tadi kesimpulan dari konten hadisnya hanya singkat ya, tinggalkan yang meragukan. Ya kalau kita ragu ya sudah, jangan ditinggal, nggak usah diambil gitu ya. Ya tinggal nggak usah dimakan kalau memang berbentuk makanan, tinggal nggak usah dipakai kalau memang berbentuk benda, gitu ya kan, syubhat. Kayak misalkan contohnya gini, Ustaz, saya dapat ini hadiah, gitu ya, dari orang lain yang sepengetahuan saya ada hasil penghasilan dia dari yang haram. Dia punya pekerjaan, memang dia ada gajinya halal nih, tapi setahu saya dia ada melakukan hal-hal yang menurut saya ini haram nih. Nah dia ngasih saya nih makanan atau barang, ini siapain? Jangan dibuang. Kalau Anda tidak mau makan makanan itu yang hasil pembelian tadi atau barang Anda tidak mau pakai, kasih ke orang lain, ke fakir miskin, itu boleh ya, karena mereka membutuhkan itu. Itu kan namanya warok, kita menjaga diri. Tapi sebenarnya bisa aja kita makan dan kita pakai barang itu dengan asumsi barang yang dikasih ke kita ini dia beli atau dia hasilkan dari uang yang halalnya, kan gitu ya. Artinya kan kita memiliki asumsi ini orang ada dua sumber dana nih. Ada satu sumber dananya yang halal, ada satu lagi sumber dananya yang haram. Nah, kita dikasih makan sama dia, kita dikasih barang sama dia. By default, hukum fikihnya sih boleh aja Bapak makan, Bapak Ibu pakai barangnya, karena dia masih punya sumber dana yang halal. Anggap saja barang pemberian dia ini dari yang halal. Nah, warna itu lebih dari itu pemikirannya. Oh, saya takut, jaga-jaga. Cuma jangan depan orangnya, Pak. Enggak, orang depan orangnya ini halal apa nih? Ini namanya menyakiti hati gitu ya. Maka kalau kita mau memberikan ke orang lain, ya nanti di belakang dia terima dulu, baru nanti di belakang dia kita berikan kepada orang yang membutuhkan, seperti itu ya. Baik, saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas atensi dan perhatiannya. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita bahas hadis ke-12 di tahun depan berarti ya. Ya insyaallah, ini kan Desember udah ya. Insyaallah tahun depan berarti Januari 2025. Mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan sehat walafiat, kita istiqomah bisa terus hadir di majelis ilmu, terutama tadi ya tentang Ahlul Bait, tentang Sayyidina Hasan dan Husain. Baca sejarahnya Pak, tentang perjuangan Sayyidina Hasan itu wafatnya dibunuh, diracun sama istrinya sendiri. Sayyidina Hasan itu atas perintah dari orang lain tapi dihasut. Oh, kisahnya ya inilah fitrahnya kehidupan sunatullah gitu ya. Sayyidina Ali aja wafatnya dibunuh kan, Sayyidina Utsman dibunuh. Jadi memang ya itulah bagian dari skenario Allah terhadap dunia ini ya. Iya, kecuali Abu Bakar. Jadi mudah-mudahan kita bisa terus meneladani mereka, mengikuti jejak langkah kaki mereka sehingga besok kita dikumpulkan bersama mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha
حق عليها نحيا وعليها نموت بها بعض إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ورحمكم. Saya kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.